Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 13 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Injil Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih dan penyertaan di sepanjang kehidupan kami, bahkan dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur itu semua karena kasih dan berkat serta tuntunan Tuhan. Mengawali kegiatan kami pada pagi ini, kami rindu untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu, kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk selalu taat akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita membaca dari Injil Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitahuan ketika tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan yang berbahagia adalah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan. Dari pembacaan kita dari Lukas 18 ayat 31 sampai 34 diberikan satu tema, memberitahukan penderitaan. Dalam bahasa Toraja, umpakareba kama parisan. Setiap orang memiliki respon yang berbeda saat menerima berita tentang sesuatu hal, apalagi yang terjadi tiba-tiba. Respon dipengaruhi oleh pikiran setiap orang. Penderitaan Yesus adalah berita yang telah disampaikan oleh para nabi Perjanjian Lama. Kini, Yesus memberitahukan kepada 12 murid tentang penderitaannya dan maksud dari penderitaan tersebut serta kemuliaan yang akan dinyatakan kepadanya. Penderitaan yang Yesus alami disampaikan satu persatu, yaitu diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, diolok-olok, dihina dan diludahi, dicambuk dan mengalami kematian. Berita yang sungguh tak menyenangkan sampai berita puncak bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit tidak dihiraukan lagi. Akhirnya, murid-murid sama sekali tidak mengerti, tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan orang percaya yang dengan jelas telah menerima pembinaan rohani sampai tiba pada pengakuan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, kerap mengalami situasi yang sama dengan murid-murid. Murid-murid memiliki prasangka yang bertolak belakang dengan pemberitaan yang Yesus sampaikan.
Yesus yang adalah Guru dan Tuhan, Mesias yang diutus Allah dibayangkan sebagai Mesias yang tidak mengalami penderitaan. Duduk saja di singgasana kerajaannya untuk memerintah dan menghakimi dunia. Padahal penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah cara menggenapi pengutusannya ke dalam dunia. Prasangka dapat membuat orang percaya, menolak kebenaran, sehingga tidak menemukan jalan yang benar. Prasangka menghalangi pemberitaan kebenaran ke dalam hati dan hidup orang Kristen. Yesus mengalami penderitaan dan hidup orang percaya tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan dapat terjadi karena godaan yang tidak sanggup ditolak, lalu menyebabkan keluh kesah, menilai Allah tidak peduli, dan lain-lain. Penderitaan dapat juga terjadi karena ujian untuk memurnikan iman. Satu hal yang diperlukan adalah beriman, percaya kepadanya karena Dia terus bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya dan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa sepakat. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Kami kembali menaikkan syukur padamu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan pada kami. Sejenak waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan, Tuhan materaikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk menerapkan dan melaksanakan firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan. Tuhan yang menuntun, menyertai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan membukakan jalan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami yang senantiasa kami melawan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.